Diberhentikan dari jabatan Ketua KPK, Firly Bahuri tak punya wewenang ambil keputusan lagi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johannes Tanak, mengatakan Firly Bahuri masih bisa mendatangi kantornya meski telah berstatus sebagai tersangka dan diberhentikan sementara jadi jabatannya sebagai Ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo. Meski begitu, status Firly yang dinonaktifkan sebagai Ketua KPK membuatnya tidak berwenang dalam membuat keputusan apapun di lembaga anti rausah itu. Kalau ke kantor sah-sah saja, karena dia kan hanya diberhentikan sementara, tentunya dalam kedudukan beliau. Tugas dan kewenangannya itu diberhentikan, tidak boleh dia mengambil keputusan apapun juga, kata Johannes di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu 25 November 2023. Selain itu, Johannes juga mengatakan KPK telah memutus akses dengan Firly sejak terbitnya Kepres pemberhentian sementara Firly sebagai Ketua KPK hingga proses hukumnya selesai. Pemutusan akses sejak adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai proses hukum selesai, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi resmi menunjukkan Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK, usai Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo. Dengan keputusan tersebut, Firly Bahuri resmi diberhentikan secara sementara sebagai ketua KPK. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK. Kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana lewat keterangannya dikutip suara.com Jumat 24 November 2023. Jokowi lebih memilih Nawawi dibanding 3 Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan Johannes Tanak. Kepres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat malam 24 November 2023, setiba dari kunjungan kerja dari Kalimantan Barat, kata Ari. Perlu diketahui, Firly menyandang status tersangka dugaan korupsi berupa suap ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka pada Rabu 22 November 2023. Pemerasan itu diduga berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menjerat SYL saat ini ditangani KPK. Status itu diumumkan langsung di Skrimsus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak setelah melakukan gelar perkara. Pada proses penyidikan, mereka telah memeriksa kurang lebih 90 saksi termasuk ahli Firly dan SYL diperiksa sebanyak 2 kali. Selain itu, rangkaian upaya paksa berupa penggeledahan juga dilakukan di 2 rumah yang ditinggali Firly, Villa Galaxy Jakarta Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan di rumah nomor 46 di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.